Ya, halo semua teman-teman, selamat malam. Suara saya terdengar jelas, teman-teman. Boleh balas di kolom chat biar kita saling Halo Kak. bermalam semuanya. Malam dong, terdengar. Iya Kak, terdengar. Oke, thank you teman-teman. Ya, teman-teman, perkenalan dulu ya kita ya. Perkenalkan, saya Apoteker Novi. Saya kalau background pendidikan, saya adalah alumni Apoteker UI Angkatan 93. Oke. Nah, kalau untuk S1-nya sendiri saya dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Ya, jadi ada perbedaan kampus, asal kampus S1 dengan apoteker saya. Karena saat itu STFI, kalau di zaman saya belum ada profesi apotekernya. Sekarang sudah ada ya, teman-teman. Dan ada beberapa teman-teman dari batch yang lalu sudah lulus di STFI ataupun di kampus. Di UI maksud saya. Sorry. Nah, teman-teman, hari ini, oke, selamat malam ya semuanya. Salam kenal ya. Jadi kalau mau diskusi lebih lanjut, boleh join kelas kita. Nanti kita bisa diskusi ya, baik itu di kelas secara live ataupun diskusi by chat ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini topik kita, teman-teman, kupas tuntas soal-soal masuk apoteker yang sering keluar di tes program studi pendidikan profesi apoteker. Nah, jadi soal-soal yang muncul pada malam hari ini adalah soal-soal yang baru banget. Jadi teman-teman kita yang kemarin ngabarin lulus di Desember, itu kan biasa kita tanya-tanya ya, kemarin soalnya yang kamu ingat apa-apa aja gitu. Nah, mereka tulislah ini Kak, ini. Jadi ada beberapa yang soalnya itu sebentar, bocor ya suaranya. Oke, udah. Nah, jadi untuk soal-soal masuk apoteker ini, sebenarnya teman-teman poin-poin topik materinya itu kita bisa lihat di blueprint UK itu bisa jadi patokan kita juga. Nah, terus di soal-soal yang pernah-pernah keluar di periode-periode sebelumnya gitu. Jadi kalau konsepnya ya yang kami lihat sebagai tutor, yang saya lihat sebagai tutor, konsep teorinya itu topik-topiknya itu sudah ditetapkan seperti itu. Nah, konsep teorinya ini itu tidak berubah, teman-teman. Mungkin dia akan berkembang seperti itu ya. Nah, yang berubah itu adalah soalnya gitu. Jadi kalau misalnya tipe soalnya akan tetap sama, tapi poin yang ditanyakan yang akan diubah. Biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman paham konsepnya, bagaimana variasi soalnya, nanti teman-teman bisa tahu jawabannya yang paling benar itu apa. Ketika soal itu adalah dalam bentuk MCQ, MCQ itu multiple choice question, ataupun ketika nanti diwawancara, ataupun bahkan soal esai, teman-teman. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah tentang diabetes mellitus. Jadi hampir semua topik diabetes mellitus ini teman-teman keluar ketika ujian. Mau dari kampus Unsiah misalnya di Aceh, ataupun di yang paling timur, misalnya seperti itu. Di Unhas, ataupun di kampus-kampus yang ada di Jawa juga, seperti itu. Di Jakarta misalnya, di STN, di USB. Oke, jadi teman-teman akan kelihatan nih polanya ketika nanti kita akan bahas soal. Nah, yang akan kita bahas di sini, teman-teman, kalau misalnya kita bahas diabetes mellitus aja, mungkin teman-teman yang udah ikut batch pejuang apoteker, ya kan udah belajar, Kak. Nah, nanti ada yang baru, teman-teman. Ya, jadi silahkan diperhatikan ada konsep yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, kalau misalnya pasiennya diabetes mellitus terus dia obes, karena saya lihat di beberapa kampus ini yang sering keluar di soal seperti itu. Oke, jadi siapkan catatannya untuk teman-teman yang punya misalnya buku kita ataupun note ataupun mind mapping. Nah, silakan dibuka ya, disiapkan alat tulisnya. Oke. Saya izin off kamera ya, teman-teman, karena saya menggunakan satu device.
Oke, kita mulai ya. Nah, jadi teman-teman kita belajar konsepnya dulu, tidak secara detail ya untuk pada malam hari ini. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar, Kak, gimana sih Kak belajar? Misalnya topik ini hari ini adalah farmakoterapi. Kan banyak banget tuh Kak, harus mulai dari mana dulu? Nah, jadi kamu harus mulai buat per hari itu kamu mau belajar topik apa dulu? Nah, misal hari ini, malam hari ini, kita mau belajar diabetes mellitus. Nah, lebih baik sebenarnya kita belajar dulu diabetes mellitus ini apa yang bermasalah. Ya, jadi yang bermasalah itu adalah si yang namanya hormon insulin ya. Insulin. Insulin ini apa, Kak? Hormon. Hormon itu apa, Kak? Ingat aja, hormon itu adalah senyawa kimia. Tentu semua teman-teman di sini pernah memegang yang namanya senyawa kimia. At least misalnya amilum ketika kita meracik ya compounding, kita kan pernah pegang ya teman-teman ya saccharum lactis misalnya, acetaminophen, itu kan senyawa kimia. Gitu. Jadi senyawa kimia itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia banyak bentuk macamnya, bisa obat yang tadi kita sebutin, ataupun hormon. Hormon juga senyawa kimia. Nah, di sini yang kuncinya siapa? Insulin, gitu pada umumnya untuk kasus diabetes mellitus. Oke. Nah, kenapa Kak insulin berhubungan dengan diabetes mellitus? Karena insulin ini, teman-teman, dia sebagai kunci ya, sebagai kunci agar glukosa yang ada di dalam darah bisa masuk ke dalam sel. Nah, nanti ketika di dalam sel nanti bisa diubah dalam bentuk energi ATP ataupun disimpan seperti itu si glukosanya. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi ketika dia terganggu, misalnya kadarnya kurang, ya, ataupun misalnya kurang sensitif nih reseptor yang ada di permukaan sel terhadap insulin, apa yang terjadi? Kadar gula di dalam darah itu tetap tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu nanti obat-obatnya, oh sorry, teman-teman, untuk recording ini sendiri, kita akan upload di YouTube channelnya Pejuang Apoteker ya. Nah, sehingga teman-teman ketika bermasalah nih, salah satunya adalah hormon insulin, kadar gula di dalam darahnya tetap tinggi, ya kan? Nah, lama-lama apa Kak yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa merusak organ-organ lainnya, misalnya bisa merusak ginjal, seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar obat-obatnya, di mana obat-obatnya itu ada yang berhubungan langsung dengan insulin ada ataupun tidak, seperti itu, ya. Nah, obat-obatnya itu ada siapa aja? Kita bisa singkat, Bibi, Sulfonil dan Tia suka makan garam, gula, Pepsi, tapi menghambat alfa. Ya, ini ada di konten video kita ya, teman-teman, cara menghafal obat diabetik. Nah, Bibi itu apa? Golongan. Golongan yang namanya biguanida. Ya, contoh obatnya siapa? Contoh obatnya metformin. Jadi obat itu ada golongannya, teman-teman. Seperti itu. Sama seperti suku bangsa di negara kita, ya kan? Ada nih, misal saya Batak, seperti dikelompokkan saya adalah suku Batak, suku Jawa, misalnya seperti itu. Obat juga dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan apa ini, Kak? Berdasarkan mekanisme kerjanya, ya. Nah, golongan sulfonil urea ada yang awalannya glibenclamid, glimepirid, gliquidon, seperti itu. Nah, kalau sulfonylurea ini, dia langsung bekerja yang dinamanya pankreas. Pankreas ini adalah organ yang menghasilkan yang namanya hormon insulin. Tadi kan udah paham ya, insulin itu dia memiliki hubungan dengan glukosa, agar glukosa bisa masuk ke dalam sel. Lalu, Tia itu siapa? Golongan thiazolidinedion yang akhirannya glitazon. Lalu ada garam. Garam itu kan sodium ya, teman-teman. Jadi garam di sini adalah sodium glucose transporter 2 inhibitor atau SGLT2 inhibitor yang akhirannya glycylogene. Nah, ingat ya, SGLT2 ini satu-satunya golongan obat antidiabetik yang kerjanya di organ ginjal. Lihat, inhibitor itu menghambat. Jadi menghambat yang namanya penyerapan kembali glukosa dan juga garam.
Lalu ada gula. Gula itu adalah glukos. Jadi menggambarkan glukos like peptida 1 atau kita singkatnya GLP-1 agonis yang akhirannya tidak. Lalu Pepsi. Pepsi itu adalah dipeptidil peptidase 4 inhibitor atau kita singkatnya adalah DPP4 inhibitor yang akhirannya gliptin. Lalu ada yang unik nih. Oh, satu-satunya obat antidiabetes yang dikonsumsi ketika lagi makan besar, bukan lagi ngemil ya. Misalnya lagi makan ada nasinya, ada lauknya, itu adalah akarbos. Ya, jadi akarbos ini teman-teman keluar kemarin ketika soal wawancaranya di salah satu kampus swasta yang ada di Jawa Timur. Ya, ketika wawancara ditanya, dikasih produk obatnya, coba kamu sampaikan ke pasien ketika pasien menebus obat ini. Seperti itu. Oke, jadi akarbos ini dikonsumsi bersama suapan pertama makan. Tujuannya apa sih, Kak? Tujuannya, jadi kan logis ya, teman-teman, ketika kita makan, makanan karbo misalnya. Nah, akan naik yang namanya glukosa, ya kan? Jadi, kenapa ya dimakannya itu ketika lagi makan? Supaya setelah makan, kadar gula darah setelah makan itu nggak melonjak, teman-teman. Tapi dia terkontrol. Seperti itu. Nah, jadi dia make sense sama mekanisme kerjanya menghambat yang namanya alpha glukosidase. Jadi kalau ada dase-dasenya ini adalah enzim. Enzim yang kerja di usus. Ya, jadi enzim ini teman-teman kerjanya kalau tidak dihambat oleh obat akarbos, dialah yang memotong karbohidrat-karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana sehingga bisa diserap gitu. Jadi karena ada akarbos, dihambat enzimnya, tidak bisa dipecah karbohidrat kompleksnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa diserap sehingga kadar gula dalam darah tidak naik. Jadi make sense ya. Jadi mekanisme kerja obat ini berhubungan sekali dengan apa yang terjadi, yang masalah di dalam tubuh pasien, seperti itu. Dan tujuan untuk konsumsi obat ini apa? Nah, contohnya tadi adalah akarbos untuk mengontrol atau menurunkan kadar gula darah setelah makan, postprandial, seperti itu. Oke. Nah, silahkan dicatat dulu ya. Minimal teman-teman catat dulu nih cara mengingatnya, lalu golongan-golongan obatnya. Nanti kalau ada yang kelewat, bisa diputar di lewat video YouTube kita ya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan di slide ini, boleh. Sambil kalau mau minum, minum dulu boleh teman-teman. Oke, aman. Nah, setelah tadi udah kenal sakitnya, diabetik mellitus, apa nih faktor penyebabnya, lalu golongan obat dan beberapa mekanisme kerja golongan obatnya, kita baru masuklah ke yang namanya algoritma terapi. Nah, jadi di algoritma terapi ini, teman-teman, ini adalah salah satu pedoman di mana kita merekomendasikan obat. Oke. Nah, jadi kalau di soal-soal kan ditanya ya, sebagai apoteker, obat apa yang kamu rekomendasikan? Atau obat apa nih yang cocok untuk pasien A. Pasiennya sudah mengkonsumsi obat metformin misalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk diabetik sendiri, algoritma terapinya salah satunya kita bisa lihat dari Perkeni ya, sumbernya yang ada di Indo. Ataupun kalau misalnya yang internasionalnya, saya sering combine dengan sumber dari ADA ya. ADA itu adalah American Diabetic Association, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di algoritma terapi ini, teman-teman, di sini ada monoterapi. Mono itu kan satu. Jadi, ketika diperiksa nilai HbA1c, HbA1c itu apa, Kak? Hb itu adalah hemoglobin. Hemoglobin yang mengikat yang namanya glukosa di dalam darah. Nah, HbA1c ini ketika diperiksa, kadarnya kurang dari 7,5%, teman-teman, maka monoterapinya adalah si metformin dulu. Ini adalah menjadi first line terapi. Biarpun sebenarnya yang lain bisa, teman-teman. Ya. Nah, jadi metformin dulu diberikan. Nah, selanjutnya apa? Dievaluasi. Kalau 3 bulan,
ternyata nilai HbA1c belum di bawah 7%, maka bisa dikombinasi dengan dua obat mekanisme kerja yang berbeda. Misal, metformin dengan golongan sulfonylurea yang awalannya glibenclamid misalnya. Ataupun dengan akarbos boleh. Atau dengan insulin sekalipun boleh, insulin basal. Teman-teman boleh tuliskan, insulin basal adalah insulin yang kerja cepat atau yang kerja panjang. Boleh tuliskan di kolom chatnya, biar nggak pada ngantuk. Insulin yang kerja cepat atau yang kerja panjang. Oke, good. Yang kerja panjang. Yang kerja panjang boleh dituliskan siapa-siapa aja. Kalau kita tuh punya cara ya mengingatnya yang kerja panjang. Ada determir, ya determinasi yang panjang dan gelargin. Oke, jadi kalau kita tuh insulin kerja pendek itu ada LISA ya, LISA dan aspart. Lispro, aspart, faster aspart, glulisin, cepat gulung dokumen NPH. NPH itu yang kerja menengah gitu. Ya, biarpun sudah menggelar determinasi yang panjang. Panjangnya adalah insulin kerja panjang, determinasinya adalah determir, oke. Terus menggelar adalah gelargin, seperti itu. Oke. Nah, benar ya, teman-teman. Basal itu yang kerja panjang, yang tujuannya nanti untuk menurunkan atau mengontrol kadar gula darah puasa. Contohnya, Kak, kalau pasien yang nggak puasa gimana? Nah, contohnya adalah ketika istirahat pada malam hari. Ya, jadi insulin basal ini dia digunakan, disuntikan secara SC subkutan sebelum tidur. Seperti itu. Jadi teman-teman yang sering salah dimengerti juga ya, di soal itu sering ditanya, target nilai HbA1c pasien diabetik yang sudah mengkonsumsi obat adalah kurang dari 7%. Ya, seperti itu. Banyak yang sering salah, dikira kurang dari 7,5%. Bukan ya, jadi targetnya itu adalah kurang dari 7%. Seperti itu. Nah, kalau dalam 3 bulan tidak turun juga kadar gula darahnya, maka dikombinasi dengan 3 obat. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, pada malam hari ini, di soal-soal yang kemarin sering muncul itu adalah kombinasi soal diabetik dengan obesitas. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya diabetes mellitus, lalu pasiennya juga obes, teman-teman, nah perselain terapinya memang tetap sama metformin. Jadi metformin ini dia bisa menurunkan yang namanya berat badan pasien dengan cara menekan yang namanya nafsu makan. Nah, tapi ada satu lagi golongan obat yang signifikan untuk menurunkan untuk menurunkan berat badan pasien dan juga untuk menurunkan kadar gula darah pasien. Nah, golongan obatnya adalah ini, golongan GLP-1 yang akhirannya tidak-tidak gitu. Di batch sebelumnya saya belum sampaikan ya. Nah, jadi ini juga untuk menurunkan, tujuannya bisa menurunkan berat badan pasien yang pasiennya juga mengalami yang namanya diabetes mellitus. Oke, tapi kalau golongan GLP-1 ini dia diinjeksikan teman-teman obatnya, seperti pemberian insulin. Jadi memang pertama kali untuk supaya tetap nyaman pasiennya rutin konsumsi obat, ya tetap metformin diberikan. Oke, karena kemarin keluar di soal esainya UIN Jakarta. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dia. Jadi, siapa-siapa aja nih golongan obat diabetik yang bisa menurunkan berat badan? Ada golongan biguanida, metformin, GLP-1, SGLT2. Nah, di sini yang sangat signifikan dapat menurunkan berat badan adalah golongan GLP-1. Tapi tadi udah terjawab ya, kenapa mesti metformin? Karena pemberian metformin itu bisa secara oral. Sedangkan golongan GLP-1 ini dia diinjeksikan. Oke. Nah, lawannya yang bisa meningkatkan berat badan ada golongan sulfonylurea, ada golongan thiazolidinedion, dan insulin itu sendiri, teman-teman.
Seperti itu. Kalau akarbos, golongan penghambat DPP-4, dia cenderung netral. Tidak mempengaruhi naik atau turunnya berat badan. Oke, jadi ingat ya, si metformin, golongan GLP-1, akhiran tide-tide, dan SGLT2, yang akhiran gliflozin. Hmm. Nah, jadi teman-teman, kita bisa menyimpulkan yang udah kita bahas tadi ke dalam bentuk mind mapping. Ya, ini contohnya nih, misal diabetes mellitus. Kita tulis HbA1c. Kenapa? Supaya kita ingat. Ya, parameter lab diabetes mellitus adalah nilai HbA1c. Ketika kadarnya kurang dari 7,5%, kita bisa berikan first line terapinya adalah metformin atau golongan sulfonylurea, contohnya glibenclamide yang awalannya gli. Nah, lalu kita tambahin, tadi kan kita udah tahu ya, metformin ini dia punya efek untuk menurunkan berat badan. Nah, ketika metformin ini sudah diberi tapi berat badan pasien tidak juga turun, nah, kita diminta merekomendasikan obat yang juga bisa menurunkan berat badan pasien dan juga menurunkan kadar gula darah pasien, maka kita bisa berikan golongan GLP-1 gitu. Kita bisa kasih tanda menurunkan berat badan signifikan. Jadi mind mapping-nya bisa kalian lengkapin ya. Nah, lalu teman-teman, atau lagi nih, kalau misalnya pasiennya diabetes mellitus, punya penyakit penyerta penyakit ginjal kronis, stop metformin. Kenapa? Karena metformin, penggunaan jangka panjang, dia bisa merusak ginjal. Ketika nilai GVR itu apa, Kak? Glomerulus filtrate rate, atau kadar clearance kreatinin. Kurang dari 60, diberikan golongan SGLT2. Kalau kurang dari 30, maka diberikan golongan GLP-1. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, kalau diperiksa nilai HbA1c pasien lebih dari 7,5%, kita bisa kombinasi dua obat dengan MK, kita tulis mekanisme kerja obat yang beda. Oke, lalu kita bisa tambahin diabetes mellitus. HbA1c, kita tulis target HbA1c kurang dari 7%. Seperti itu. Oke, nah jadi nanti tambahin lagi nih untuk misalnya kriteria ibu hamil ataupun penyakit lainnya, osteoporosis misalnya, obat apa yang harus dihindari, seperti itu. Hmm. Nah, jadi untuk kelas Januari dan Februari, kita sedikit promosi. Kita sudah buka pendaftaran ya, teman-teman. Pertemuannya lebih banyak, 15 kali pertemuan live. Untuk teman-teman yang nggak bisa join live, kita sediakan kelas recordingnya. Oke, dengan 86 topik kefarmasian, 5 kali tryout CBT dan juga ada tryout TPA juga ya, dan pembahasan wawancara. Lalu setiap kelas nanti disediakan rekaman, modul, pretest, dan kuis yang nanti disediakan di akun, kita sebutnya LMS ya, Learning di Canvas, seperti itu. Teman-teman, seperti kita dulu mahasiswa. Mahasiswa kan ada ya, kita Spada misalnya seperti itu. Oke, dan literatur yang terupdate. Untuk pelaksanaannya kita mulai di tanggal 14 Januari ya sampai 14 Februari. Nah, jadi kalau Maret nanti kita tidak ada ya teman-teman kelas. Nanti kita hanya ada kelas rekaman untuk Maret. Oke, nah ini untuk setiap pertemuannya kita sudah siapkan topik-topiknya. Oke, jadi kalau teman-teman tanya, Kak, beda nggak ya Kak soal yang dari batch lalu dengan batch yang sekarang? Banyak bedanya ya, sekitar 85% soal-soalnya kita update ya, teman-teman, karena kita sesuaikan dengan soal-soal yang muncul terbaru seperti itu. Jadi teman-teman yang mau join kembali, silahkan. Oke, itu untuk promote bulan Januari Februari. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Ayo teman-teman, yang udah tahu jawabannya langsung tuliskan di kolom chat. Jadi kalau soalnya farmakoterapi atau soal apapun, CBT, baca dulu. Manakah obat lini pertama yang paling tepat untuk pasien? Kita lihat pasiennya hamil atau tidak. Di sini pasiennya laki-laki, teman-teman.
First line terapi untuk pasien laki-laki diabetes mellitus, maka kita berikan indeks massa tubuhnya 31, berarti ini pasiennya obes, teman-teman. C, 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 C. Oke, ya, betul ya. Metformin. Kalau kita berikan glibenclamid, apa yang terjadi, teman-teman? Kadar gula darahnya turun, tapi ya GURD, makin obes. Berat badannya. Iya, betul. Oke, mantap. Ini ya untuk mekanisme kerja dari metformin ini sendiri. Jadi metformin ini dia tidak bekerja meningkatkan sekresi insulin. Jadi tadi masih ingat golongan obat yang langsung kerja di sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin golongan siapa? Ya, sulfonylurea, betul. Oke. Nah, jadi kerjanya bagaimana, Kak? Yang pertama, dia mengaktifkan AMPK, ya, sehingga apa? Meningkatkan oksidasi asam lemak dan menghambat lipogenesis, pembentukan lemak. Lalu meningkatkan GLP-1 dan GDF-15 untuk menekan yang namanya nafsu makan di hipotalamus. Nah, kerja metformin ini ditanya juga teman-teman di soal esai berikutnya di UIN Jakarta nih soalnya. Coba kita lihat ya pertanyaannya ya, teman-teman. Sebagai apoteker, obat yang direkomendasikan adalah, nah di sini seorang pasien 52 tahun, BMI-nya 34, 34 itu obes, teman-teman. Karena lebih dari 27 itu, kalau angkanya BMI-nya lebih dari 27 itu sudah gemuk dia. Telah menjalani terapi metformin 500 mg 2 kali sehari selama 6 bulan. Namun, hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan HbA1c pasien masih berada di angka 8,2 dan berat badan pasien tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dokter memutuskan untuk menambahkan atau mengganti terapi dengan obat yang memiliki efikasi sangat tinggi dalam menurunkan glukosa darah, sekaligus memberikan manfaat penurunan berat badan yang besar. Sebagai apoteker, obat apa yang kalian rekomendasikan? Yakin dikasih gol? Oke. Tadi saya bacanya sulfonylurea yang sebelumnya ya. GLP-1, GLP-1, GLP-1. Oke, jadi sebagai apoteker kita rekomendasikan golongan obat GLP-1 agonis. Ya. Contoh obatnya apa, teman-teman? Ya, betul. Nanti. Exenatide, liraglutide, seperti itu. Oke, paham ya? Menambahkan agonis GLP-1, betul. Nah, Ternyata, menurut Tiana, kan kita bilang paket arwah 1 juta. Baru kita tidak pakai ilmu. bentar, bentar, bentar. Ada yang bocor suaranya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita bisa tuliskan juga ya untuk melengkapi. Biasanya kalau esai itu kan, kalau misalnya kita paham, tapi jangan ngasal-ngasal juga ya. Kita bisa lihat kegagalan terapi. Pasien mengalami kegagalan mencapai target HbA1c dengan monoterapi metformin lini pertama. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena HbA1c-nya tetap masih berada di angka 8,2%, sedangkan targetnya adalah kurang dari 7%. Lalu prioritas obesitas yang ditanyakan di soal ya, teman-teman. Nah, jadi di sini pasien dengan BMI lebih dari 30, pedoman ada Amerika Diabetic Association sangat menyarankan penggunaan obat-obat dengan efikasi penurunan berat badan yang tinggi. Siapa obatnya? Golongan GLP-1 agonis. Nah, lalu soal berikutnya, teman-teman masih esai. Bagaimana mekanisme kerja metformin? Gitu, diminta kemarin 3. Yang pertama, menekan produksi glukosa di hepar. Dengan cara apa? Menurunkan proses gluconeogenesis. Ya, dengan cara gluconeogenesis ini menghambat ya pemecahan laktat menjadi glukosa dan juga menghambat yang namanya atau menurunkan glikogenolisis.
atau pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati. Itulah kenapa, teman-teman, salah satu efek samping metformin bisa menyebabkan yang namanya asidosis laktat. Yang kedua, peningkatan sensitivitas insulin. Bagaimana kerjanya di jaringan otot langkah? Meningkatkan translokasi GLUT. Jadi GLUT itu siapa sih, Kak? GLUT itu adalah glukosa transporter atau transporter glukosa. Senyawa kimia juga. Jadi misalnya di dalam sel kita, teman-teman, tadi kan gulanya di luar sel nih. Mau masuk ke dalam sel, nggak bisa. Gula hanya bisa, salah satu caranya bisa masuk ke dalam sel dengan cara bantuan si GLUT ini. Sama misalnya kita mau berpergian naik bus, gitu ya. Kan bus adalah alat transportasi. Jadi GLUT ini adalah alat transportasi gula, glukosa masuk ke dalam sel. Bentar ya, saya serak. Oke, minum dulu. Nah, jadi si gula ini bisa masuk ke dalam sel kalau ada transportasinya, si GLUT 4. Seperti itu. Jadi GLUT 4 ini, teman-teman, bisa mengangkut glukosa jika di luar sel ini kan ada si reseptor ya, reseptor insulin namanya. Nah, jika si insulin ini dia sudah menempel pada reseptornya, terus dia ngasih sinyal ke GLUT 4 ini untuk naik ke permukaan sel, ambil glukosa. Seperti itu. Oke, jadi ibaratnya kalau kita naik bus, si insulin itu adalah bensinnya ya. Jadi kan kalau nggak ada bensin kan nggak bisa jalan tuh busnya. Sama. Jadi kalau misalnya si insulin yang nggak nempel di reseptor yang ada permukaan sel, nggak tahu nih informasi si GLUT 4 ini. Kalau misalnya ada si gula ya di luar sel bisa diangkut ke dalam sel kayak gitu. Oke. Nah, jadi si metformin ini, teman-teman, dia meningkatkan sensitivitas insulin tadi. Supaya apa? Jadi, salah satu kendalanya apa? Nggak sensitif. Jadi, kalau nggak sensitif, bisa lepas nih si insulin dengan reseptornya. Si metformin ini meningkatkan sensitivitasnya. Nanti hubungannya apa ya? Ke GLUT 4 ini kan mengambil si glukosa. Lalu, yang kedua, meningkatkan ambilan glukosa oleh otot untuk digunakan sebagai energi. Di efek saluran cerna, metformin bekerja dengan cara apa? Meningkatkan penggunaan glukosa oleh usus, lalu meningkatkan sekresi yang namanya GLP-1 untuk membantu rasa kenyang. Seperti itu. Jadi nggak lapar pasiennya. Hmm. Tapi konsumsi itunya cukup ya pastinya. Nah, soal berikutnya adalah soal MCQ, teman-teman. Manakah pilihan obat yang paling tepat? Kita lihat lagi di sini kasusnya apa ya? Oh, diabetes mellitus tipe 2. Ada IMT, indeks massa tubuh, pasiennya laki-laki, 17,5. Kalau 17,5, teman-teman ini cenderung kurus. Jadi kita berikan obatnya apa? Dokter ingin memberikan terapi yang selain mengontrol glukosa juga dapat membantu meningkatkan berat badan. Diberikan apa, teman-teman, obatnya? Iya, golongan sulfonylurea siapa tuh? Iya, glikazid. Hmm. Nah, ini ya, untuk, oh, sorry. Untuk misalnya indeks massa tubuh kategorinya sangat kurus, kurang dari 17. Oke. Kalau misalnya gemuk, itu dia udah di angka 25 sampai 27. Obesitas lebih dari 27. Saran saya, ingat aja angka yang ini teman-teman yang gemuk sama obes. Oke. Hmm. Dan juga yang sangat kurus ataupun kurus. Supaya kita bisa tepat nih milih obatnya. Ingat angkanya ya. Hmm.
Oke, soalnya UHAM kah, teman-teman? Pertanyaannya, obat diabetes di bawah ini bekerja langsung pada hati dengan menurunkan produksi glukosa hati, namun tidak merangsang sekresi insulin. Kata kuncinya apa? Kerjanya di hati. Yogurt golongan biguanida. Oke, masih tentang DM dan juga obes. Ayo teman-teman langsung jawab di kolom chat. Yang ini, yang soal STFI Bandung, wanita 28 tahun dengan, ya, good ya, metformin. Hmm. Dengan indeks massa tubuh 27, dan di sini kita bisa lihat ada nilai HbA1c 7,2%. Maka obat yang diberikan apa? Metformin. Tuh. Ini juga ada di buku kita ya. Nah, kita masuk ke soal wawancara. Jadi soal wawancara ini, teman-teman, ada di beberapa kampus yang tidak menanyakan terkait konsep kefarmasian, tapi ada juga yang menanyakan. Contohnya, ya, Abakti Wiyata. Maaf kalau misalnya salah, salah penyebutan oleh saya. Nah, jadi ketika wawancara ditanya, bagaimana instruksi cara minum akarbos yang paling tepat untuk pasien? Boleh tuliskan di kolom chatnya. Ini juga sering keluar di soal pilihan ganda. Akarbos dikonsumsi pada malam hari sebelum makan atau suapan pertama makan, teman-teman. Ya, good ya. Dikonsumsi ketika suapan pertama makan. Oke, good. Bagaimana mekanisme kerja dari akarbos? Mekanisme kerja dari akarbos gimana, teman-teman? Bisa tuliskan di kolom chat. Menghambat enzim alfa glukosidase. Itu yang lebih tepat ya. Jadi dia hambatnya enzimnya, teman-teman, poinnya. Makanya dia golongan si alfa glukos alfa glukosa inhibitor. Ini adalah turning point-nya. Nanti dari sini baru berhubungan ke proses penghambatan absorpsi glukosa di usus. Good job. Gitu. Jadi sebelum penghambatan absorpsi glukosa di usus, siapa dulu yang dihambat? Enzim alfa glukosidase. Jadi nanti kalian bisa tulis seperti ini ya, poin-poinnya, tapi nanti kalian ucapkan kembali bagaimana mekanismenya secara detail, atau kalian tuliskan kembali. Seperti itu cara belajarnya. Kalau saya dulu belajar efektifnya seperti itu, teman-teman. Saya baca, saya tulis poin-poin pentingnya, terus saya lihat poin-poin penting tersebut, saya jelasin kembali. Nah, itu biasanya lebih ingat. Nanti teman-teman boleh coba. Ya, jadi sebelum menghambat absorpsi glukosa, kita harus bilang dulu dia menghambat enzim alfa glukosidase inhibitor. Ya, jadi enzim ini seperti gunting ya, memotong-motong si karbohidrat kompleks. Nah, ketika dihambat, nggak dipotong deh karbohidrat kompleksnya, sehingga apa? Dia tidak bisa diserap gitu. Makanya dia menghambat absorpsi glukosa di usus. Oke, ini untuk lebih detailnya. Oke, tadi ada pertanyaan ya yang kelewat oleh saya ya ketika penjelasan ini ya. Kak, itu di kombi apa tunggal aja GLP-1-nya? Yang kasus ESA ya? Nah, karena di sini sebagai apoteker obat apa yang direkomendasikan, berarti di sini kan kita bisa lihat ya, dokter memutuskan untuk menambahkan atau mengganti. Jadi nanti dokternya yang memutuskan. Jadi kita jawab sesuai dengan pertanyaannya. Yang Anda rekomendasikan apa? Berarti kita rekomendasikan adalah golongan GLP-1. Cukup dijawab seperti ini. Oke. Terus, Kak, metformin itu tidak boleh untuk pasien GVR kurang dari 30 ya, Kak? Kalau misalnya dari literatur yang kita pakai di sini, stop metformin. Ya, diberikan apa? Diberikan adalah kalau kurang dari 30, golongan apa, teman-teman? Ya, golongan
GLP-1. Oh, kalau terkait pertanyaan ini nanti bisa konsultasikan ke dokter spesialis ya jika pasien punya IGVR 30 dan eh, GDP gula darah puasa 112, belum pernah mengkonsumsi OAD. Pertanyaan saya, apakah dengan gula darah puasa 112, apakah pasiennya didiagnosa DM? Gitu. Jadi kalau misalnya udah pasien gagal ginjal, kita tuh harus hati-hati kasih obatnya ya. Karena kalau misalnya kita kasih obatnya tidak tepat sasaran, misal nih pasiennya DM tapi masih bisa tidak konsumsi obat. Ya, jadi misalnya dia masih bisa diatur lewat pola gaya hidup lifestyle-nya. Nah, itu akan dikerjakan seperti itu misalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kadar gula darahnya tidak terlalu mengganggu, lalu pasiennya punya nilai GVR kurang dari 30, ini kan udah gagal ginjal, kita kasih obat, bisa beresiko hipoglikemik, teman-teman. Jadi menegak. Kalau kita lihat tadi di algoritma terapinya, kita lihat gula darah puasa, gula darah postprandial, atau nilai HbA1c. Boleh tuliskan di kolom chatnya, poin apa yang kita lihat? Ya, good job. HbA1c. Karena kalau kadar gula darah ini, teman-teman, dia bisa berubah-ubah juga ya. Kalau misalnya baik itu puasa ataupun 2 jam setelah makan. Jadi biasanya untuk menegakkan diagnosa, terus agar pemilihan regimen terapinya juga lebih tepat, ada juga nih serata satu lagi parameternya namanya HbA1c gitu. Jadi kalau pertanyaan dari Cherry mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam ya terkait kalau hanya ada nilai gula darah puasanya. Karena kalau saya pribadi ketika ada pasien yang konsultasi saya akan lihat juga nilai HbA1c-nya karena saya pasien itu harus sakti ya, teman-teman ya, harus aman. Tiap pemilihan golongan obatnya ada urutannya nggak, Kak? Kalau misalnya kita lihat di sini ya. Nah, kalau misalnya kita baca secara detail di Parkeni, teman-teman, monoterapi ini kan pilih salah satu. Jadi yang manapun bisa. Nah, tapi yang menjadi gold gold standarnya first line-nya adalah si metformin gitu. Kalau misalnya metformin Kak nanti mau dikombinasi dengan golongan GLP-1 bukan golongan sulfonylurea, boleh nggak Kak? Boleh-boleh aja. Jadi nggak harus sama sulfonylurea. Kalau metformin dikombinasi dengan akarbos Kak, penghambat glukosidase alfa, boleh. Apalagi kalau kadar gula darah pasien setelah makan itu tinggi. Bisa. Kayak gitu. Pak Isa. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau dikomunikasikan, didiskusikan? Kalau tidak ada, sampai ketemu di kelas Januari-Februari. Kalau nanti misalnya kalian belajar, ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh catat dulu. Nanti kita diskusikan ketika kelas. Ada perasaan, takut, bertanya. Menurut saya tuh nggak apa-apa, bertanya apapun gitu ya. Selagi ada tutornya nih secara live, bisa saling diskusi, bisa saling sharing, seperti itu. Oh, misal Kak, pemilihan antara glikajid atau glibenclamid, Kak, kayak gitu. Biasanya pada umumnya glibenclamid yang diresepin. Kalau ini tidak ada ketentuannya siapa dulu.
Gen 1. Oke, PPT-nya kita tidak share ya, nanti atau mungkin di-share di grup aja lah. Ini kasus apa nih? Studi kasusnya apoteker ya. Kak, aku ada kasus di mana kondisi pasiennya didiagnosa gagal ginjal, lalu sudah disarankan cuci darah. Pasien dalam kondisi DM sedang menjalani terapi insulin, Risodek, pasien dalam kondisi post-operasi dan mengkonsumsi Fitbumin ya, untuk mempercepat proses pertumbuhan ininya ya, kulitnya ya. Dan siprofloxacin antibiotik. Tetapi lukanya belum kering dalam sebulan ini. Kenapa? Karena pasiennya adalah pasien DM. Apakah bisa melanjutkan Fibrumin? Fibrumin ini atau salah persepsi saya ya? Fibrumin ini benar nggak yang tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya? Iya, boleh-boleh aja dilanjutin. Dan antibiotiknya. Iya kan Fibrumin, albumin. Antibiotiknya udah dikonsumsi 1 bulan ya? Lama juga ya kalau dikonsumsi 1 bulan ya. Kalau ini kasusnya real, dialami oleh keluarga, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Karena kan kamu bilang di sini udah 1 bulan kan pasien dalam kondisi post-operasi dan mengkonsumsi Fitbumin dan ciprofloxacin. Tapi lukanya belum kering dalam sebulan ini. Apakah masih bisa melanjutkan Fitbumin dan antibiotiknya atau gimana ya, Kak? Ini silakan konsultasi ke dokter spesialisnya ya. Oke, teman-teman. Karena kita free class-nya bahas kasus masuk apoteker ya. Kalau ini udah kompleks dan saya butuh data-data yang lebih lengkap juga ya kalau misalnya mau diskusi seperti itu. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Ya, sama-sama teman-teman calon apoteker, teman sejawat. Thank you, Shishay. Sama-sama guys, ditunggu ya partisipasinya. Love, 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 love. Thank you.